Ini pertama-tama perlu diklarifikasi dulu ya. Saya ini bukan kuasa hukumnya para pihak, tapi kebetulan saya kenal dengan para pihak yang saat ini cukup heboh ya, membuat gaduh di sosial media maupun di masyarakat khususnya. Dari awal saya sangat menyayangkan kenapa peristiwa ini bisa terjadi, karena menurut saya ini adalah sesuatu yang tidak seharusnya muncul ke media. Namun demikian, karena sudah ramai, lalu saya menanyakan para pihak masing-masing, ada apa sih sebenarnya? Saya tanya ke Lisa, nah, lalu saya tanya juga ke pihak Pak RK melalui Ibu Cinta. Yang dimana perlu diketahui bahwa kami sekeluarga, khususnya saya, putri saya dan istri saya itu mengenal baik Ibu Cinta. Sehingga ada keterpanggilan saya yang pasti sebagai seorang sahabat ingin menanyakan. Kemarin awalnya tuh saya tanya, teh ada apa? Saya bilang, saya kirim itu pemberitaan melalui sosial media dan berita-berita online. Saya kirim, ya saya bilang ini benar atau hoax. Ya, saya kepingin ada sesuatu yang seperti apa sih ini gitu loh. Kalau benar apa tidak benar kan memang harus segera diklarifikasi ya. Saya mungkin tidak bisa memperlihatkan, tapi bisalah ininya untuk apa, komunikasinya seperti apa. Jadi ini percakapan saya awal dengan Ibu Atalia ya. Boleh Bang ceritain? Ya. Jelaskan Bang. Saya pertama itu hari Kamis ya, saya tanya, Teteh sehat? Saya bilang, Teh ikut prihatin tentang apa gosipnya Kang Emil. Terus saya kirim itu tautan beritanya ya. Saya bilang, tadi pagi saya jelasin, tadi pagi saya sudah teleponan sama Lisa, saya bilang. Terus Teteh bilang, oh iya Bang, terus gimana, maksudnya dia apa? Saya bilang, iya Teh, dia bilang siang ini ya, mungkin yang sudah beredar juga ya, saya bilang, iya Teh, si Lisa bilang siang ini ada yang mengaku utusan Teteh ya, menawarkan uang 2 miliar. Itu Lisa juga kirim ke saya percakapannya seperti apa. Jadi ada orang dengan nomor asing ya, bukan nomor lokal Indonesia, itu seolah-olah dia itu disuruh oleh pihaknya Pak RK atau disuruh oleh Ibu RK untuk menawarkan sejumlah uang untuk supaya Lisa mau tampil ke media dan menyatakan bahwa ini semua hanyalah halusinasi. Ya, di situ saya kurang lebih, mungkin juga teman-teman semua saat ini sudah bisa baca chatnya di sosial media, bahwa kurang lebih saya kutip dari percakapan itu, Lisa tolong bantu ya Pak RK, ini ada uang 500 juta yang akan saya transfer, dan setelah Lisa bertemu dengan teman-teman media, maka yang 2 miliar akan dia kirim ke Lisa kembali. Nah, di situ juga percakapan Lisa juga bisa bilang, saya nggak mau uang. Dia bilang, ini apa? Saya nggak perlu yang begini-begini gitu ya. Nah, ya saya konfirmasi ke Ibu gitu loh. Nah, ternyata jawaban Ibu, wow, nggak mungkin Bang, bohong banget itu katanya. Nah, terus lalu saya tanya juga kembali, nggak ada itu. Lagi pula tim Kang Emil sudah pegang bukti-bukti gitu loh. Wah, siapa ya yang bikin-bikin, kata si Teteh nih, bikin-bikin kehebohan lagi. Bang, itu sudah confirm ya, nggak ada dari tim RK yang begitu. Artinya dugaan chat yang saat ini mungkin sudah beredar luas di publik, yang menyatakan bahwa ada orang yang mengatasnamakan Pak RK ataupun Ibu ingin memberikan Lisa sejumlah uang, itu sudah dibantah, dikonfirmasi oleh Ibu, nggak ada dari timnya Pak RK gitu. Nah, lalu saya juga berkomunikasi dengan Lisa terkait dengan kemarin. Memang pada saat saya sampaikan ke publik atas inisiatif saya yang ingin membantu atau menjembatani kedua belah pihak supaya tidak
berlanjut ini kegaduhan yang tidak baik menjadi konsumsi masyarakat atau tontonan masyarakat, ada ya seseorang sosok AA yang dimana juga dia adalah klien saya berapa kali, urusan-urusan hukumnya dia, itu telepon saya. AA telepon saya, "Bang, lu pegang Lisa?" Saya bilang, "Enggak." Saya bilang. Nah terus ya saya kenal dua pihak yang sedang sedang berseberangan lah intinya. Kalau bisa saya jembatani, kenapa tidak, saya bilang. Itu memang panggilan saya, inisiatif saya, tidak ada yang nyuruh, saya bilang. "Oh, saya tahu semuanya tuh Bang, dari A sampai Z," kata si AA. "Oh ya," saya bilang. "Kamu di mana?" saya tanya. "Saya masih di luar negeri Bang." "Ya sudah, ntar kalau pulang," saya bilang, "ketemu saya." "Ya Bang, saya punya bukti-buktinya." "Bukti apa?" saya bilang. "Udahlah gini aja, pulang ketemu saya lihat buktinya apa sih." Nah, saya juga konfirmasi juga ke Lisa, saya tanya, "Lisa, ini AA ada urusan apa?" saya bilang. Ya Lisa bilang, ya memang dulu beberapa tahun lalu pernah datang ke Lisa katanya. Oh ya sudah, dia menyampaikan ada sesuatu yang ya saya nggak mau bicara karena itu belum ada satu kejelasan ya. Seperti apa, ada hitam putih apa, saya nggak tahu karena saya tidak masuk ke ranah situ, saya bilang. Ya sudah, lalu saya tanya Lisanya, "Terus ini maunya bagaimana Lisa?" saya tanya. "Lisa maunya bagaimana?" "Ya saya tetap Bang, saya mau memperjuangkan hak anak saya. Ya saya juga siap untuk tes DNA berkali-kali, dia repeating, dia ulang berhari-hari berkali-kali sama, yaitu dia siap kalau ditantang untuk tes DNA." Dan dia sampaikan juga ke saya bahwa kalau tidak begitu pun mau duduk secara kekeluargaan juga Lisa juga siap. Gitu loh. Artinya ada dua opsi ya, ada dua opsi yang saya juga sempat sampaikan kepada Ibu Cinta. Saya bilang, "Bu, mohon maaf," saya bilang, "saya sebagai sahabat, mungkin kalau saya boleh berpendapat, boleh menyarankan, ya memang hal ini sebaiknya kita sama-sama duduk bersama, ya, tidak meneruskan ke ranah hukum, karena tidak menutup kemungkinan ketika ini masuk ke ranah hukum pasti akan ada saja bukti-bukti baik dari pihak Pak RK maupun bukti-bukti dari pihak Lisa yang akan muncul ke permukaan yang mungkin seharusnya tidak perlu," gitu loh. Saya sudah sampaikan seperti itu ya, namun demikian lagi-lagi Ibu Cinta dengan baiknya menyampaikan ke saya, "Bang Sunan, sepertinya saya tidak mau ikut campur terlalu jauh urusan Bapak," katanya gitu. "Tapi terima kasih Bang Sunan sudah perhatian sama kami, doakan supaya cepat selesai." "Oh ya siap teh kalau begitu." Nah lalu kemarin di hari malam takbiran saya sempat berkomunikasi juga dengan Lisa ya. Malam takbiran saya sempat berkomunikasi dengan Lisa.